Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqamah, dalam keadaan selalu istiqamah dalam melakukan amal ibadah, selalu dimudahkan segala urusannya, segala pekerjaannya, selalu diberikan solusi dari segala permasalahannya, usahanya lancar, jualannya laris, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh solehah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah amalan yang terdapat dalam kitab seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Adil Azizah Al-Kailani, di mana dalam kitab ini ada satu faidah, satu amalan yang bila diamalkan oleh orang tua, maka insya Allah dengan keberkahan amalan ini anaknya akan menjadi anak yang pintar, anak yang memiliki daya ingat yang kuat dalam hafalan, anaknya akan fasih dalam berbicara, anaknya akan menjadi anak yang rajin ibadah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum saya bacakan teks kitabnya, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkan amalannya. Dan silahkan juga Anda bisa menulis hajat atau doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya, ribuan jamaah saya mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyaknya orang yang mengamini doa kita, semoga hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya anak sering saya jelaskan bahwa anak itu adalah titipan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita titipi anak ini sebuah hadiah, sebuah nikmat, sebuah anugerah. Mohon maaf di luar sana, Masya Allah, ada orang yang nikah, mohon maaf sudah 5 tahun, 10 tahun belum punya anak. Mereka susah, mereka sedih, bahkan mungkin berobat ke sana ke sini, konsultasi sama dokter, minum ini, minum itu. Untuk apa? Agar mereka menginginkan diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa hadirnya seorang anak. Ini menunjukkan bahwa yang namanya hadirnya sebuah anak itu anugerah yang sangat agung, anugerah yang sangat luar biasa. Anda yang sekarang punya anak, alhamdulillah, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Di luar sana masih banyak orang yang sedang berusaha, sedang berikhtiar agar bagaimana pernikahannya kemudian Allah hadiahi sebuah amanah berupa
anak. Maka para jamaah kita yang mungkin pada saat ini sudah punya anak, wajib yang pertama adalah bersyukur. Syukuri nikmat mempunyai anak, karena anak ini kan investasi yang sangat luar biasa. Artinya investasi apa? Investasi bahkan dalam satu hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amalahu ila salasah. Ketika kita meninggal dunia, semua amal ibadah kita terputus. Ya namanya kita sudah meninggal, mau sholat nggak bisa, mau haji nggak bisa, mau umroh nggak bisa, mau tahajud nggak bisa, mau duha nggak bisa. Pokoknya kita nggak bisa melakukan amalan-amalan ketika kita sudah meninggal. Makanya inqata'a, terputuslah bagaimana kita melakukan sebuah amal ibadah. Tapi ada 3 perkara yang meskipun ketika nanti kita sudah meninggal, pahalanya ini terus kita dapatkan. Salah satunya apa? Yaitu waladun sholih, anak yang soleh yang selalu mendoakan kita sebagai orang tuanya. Naudzubillah, kita sudah diberikan amanah oleh Allah berupa anak banyak lagi, tapi ketika sudah meninggal dunia ternyata anak kita lupa sama kita, anak kita nggak mendoakan kita, anak kita nggak membacakan Yasin sama kita. Naudzubillah, betapa sedihnya kita kelak di akhirat manakala kita punya anak tapi anak kita lupa akan kita sebagai orang tuanya yang membesarkannya, yang melahirkannya, yang mendidiknya. Mereka malah begitu kita meninggal berfoya-foya, naudzubillah min zalik. Maka tentu para jamaah sebagai orang tua, selagi kita masih hidup, harus berikhtiar bagaimana amanah yang Allah titipkan berupa seorang anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang fasih, menjadi anak yang ahli ibadah, ahli lillah, ahli taqarrub kepada Allah, sehingga ketika kita kelak sudah meninggal dunia, anak ini tetap mendoakan kita, membacakan Al-Quran untuk kita, membacakan zikir untuk kita. Alhamdulillah. Maka salah satu ikhtiar yang bisa Anda lakukan sebagai orang tua agar anak Anda menjadi anak yang soleh, fasih, alim, dan kuat dalam ingatannya, agar anak Anda misalnya bisa menjadi seorang hafidh insyaallah. Maka ini ada satu faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Liman arada ayyakuna tifluhu fasihan solihan wa muta'alliman wa dzakiratuhu qawiyatun. Liman arada, apabila Anda menginginkan, ayyakuna tifluhu, menginginkan anak Anda menjadi anak yang fasihan, lisannya berbicaranya fasih, kata-kata yang keluar dari lisannya tidaklah kata selain kata-kata kebaikan, tidak keluar dari lisannya kecuali kata-kata yang kelak dapat menuntun anak Anda ke surganya Allah. Tifluhu fasihan, lisannya fasih, dalam berbicara fasih, dalam membaca Al-Quran fasih, dalam menasehati orang lain fasih. Fasih intinya lisannya menjadi lisan yang fasih. Wa sholihan, dan anak Anda menjadi anak yang soleh, ibadahnya rajin, sholatnya nggak usah disuruh sholat, sama orang tua manut, nurut, melakukan ketaatan, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Wa muta'alliman, dan anak Anda ingin anak Anda menjadi orang yang alim, pinter, sekolahnya pinter, di pesantrennya pinter, dalam urusan apapun diberi kecerdasan yang luar biasa. Dan Anda menginginkan wadzakiratuhu qawiyatun, dan Anda menginginkan anak Anda ingatannya kuat, mengingat pelajaran, mengingat hafalan Al-Quran dan lain kuat. Athara am ba'dis sholihin annahu qala, maka ada satu kutipan dari para ulama, sebagian ulama berkata, man arada ayyakuna tifluhu fasihan wa yuhibbul ilma wa qawi dzakiratuhu
ketika seseorang menginginkan anaknya tadi, saya jelaskan, fasih, soleh, nurut, cinta sama ilmu, kemudian ingatannya kuat dalam hafalan, kafakal aimana, maka taruhlah tangan kanan Anda sebagai orang tua, kafakal aimana ala roksihi, taruhlah tangan Anda pada kepala anak Anda. Tangan kanan Anda taruh di kepala anak Anda seperti ini. Kemudian wakro, kemudian bacalah Al-Fatihata marrotan. Sambil tangan Anda diletakkan di kepala anak Anda baca Al-Fatihata marrotan, Fatihah 1 kali. Thumma ya Fattah, ya Alim, ya Hafiz 7 marrotan. Kemudian Anda membaca kalimah ya Fattah, ya Alim, ya Hafiz 7 kali. Thumma ismullahi ar-Rasyid. Kemudian Anda membaca kalimah ya Rasyid, ya Rasyid, ya Rasyid 40 kali. Thumma suratul Qadar. Kemudian Anda membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ila akhir ayat itu dibaca 20 kali. Wanfa alaihi dawim ala dzalika yauman. Nah, mengamalkannya kapan? Dawim ala dzalika yauman subu'iyan aw bidayata kullu syahrin arabiyyi tajid al-ajaba. Cara mengamalkan waktunya adalah dawamkan kalau bisa. Yang namanya ini kalau bisa. Anda benar-benar menginginkan anak Anda menjadi anak yang soleh, fasih dalam berbicara. Mungkin mohon maaf kadang ada anak yang berbicara masih kurang fasih, kurang jelas. Bahkan sudah berumur juga bicaranya kurang jelas. Kemudian Anda menginginkan anak Anda menjadi anak yang soleh, fasih, cinta sama ilmu, nurut sama orang tua, hafalannya kuat, maka amalan ini dawamkan. Dawim ala dzalika yaumiyan. Amalkan, dawamkan, istiqomahkan amalan ini itu setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, au usubu'iyan, Anda bisa mengamalkannya itu setiap minggu. Misalnya anak Anda lahirnya hari apa nih? Hari Senin. Maka setiap minggu pada hari Senin ketika anak sedang tidur nih. Ketika anak sedang tidur, Anda dekati, kemudian Anda taruh tangan Anda di kepalanya, tangan kanan Anda, baca tadi Al-Fatihah 1 kali, ya Fattah, ya Alim, ya Hafiz 7 kali, ya Rasyid, ya Rasyid, ya Rasyid 40 kali, surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kemudian dibaca Inna anzalnahu 20 kali. Nah, misalnya juga setiap minggu kok Anda nggak mampu, nggak bisa, maka bisa Anda amalkan bidiyata kullu syahrin arabi tajid al-ajab. Atau kalau setiap minggu Anda nggak bisa, sibuk ya, maka minimal setidak-tidaknya Anda amalkan amalan ini itu bidayata kullu syahrin arabi. Setiap tanggal 1 bulan Hijriah ya, bulan Muharram, Safar, Maulid, pokoknya bulan Hijriah, bulan Islam, setiap tanggal 1 Anda amalkan ini. Nah, kalau Anda mau mengamalkan ini, apa yang akan terjadi? Tajib al-ajb, Anda akan melihat hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang membuat Anda senang sebagai orang tua, hal yang bikin Anda merinding, menangis melihat begitu banyaknya keajaiban yang akan terjadi kepada anak Anda. Ini diamalkan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk mencetak anak menjadi anak yang soleh, yang fasih, yang alim, yang zikirnya kuat, ingatannya kuat, itu butuh perjuangan. Nah, ini nggak ada sehari Anda amalkan. Minimal setiap sebulan sekali. Usahakan seminggu sekali. Kalau bisa bahkan Anda lakukan itu setiap
hari. Ini sudah sangat jelas sekali amalannya. Anda bisa mulai amalkan setelah mendengarkan kajian ini. Dan jika ada pertanyaan Anda masih bingung, bisa silahkan bertanya di kolom komentar. Ini Anda amalkan benar-benar. Ini amalan dari wali Allah, dari waliullah, dari ulama yang insya Allah dampaknya Anda bisa lihat saja. Tajid al-ajaba. Anda akan menemukan banyak sekali keajaiban yang sangat luar biasa. Ya mungkin anak Anda, mohon maaf, dalam sekarang pelajaran kurang cerdas, ngomongnya kurang fasih, untuk hafalan kurang kuat, kurang soleh. Tajid al-ajaba. Ketika Anda mengamalkan amalan ini, minimal sebulan sekali, usahakan seminggu sekali, lebih maksimalnya lagi itu setiap hari, maka Anda akan menemukan keajaiban yang akan Allah berikan kepada anak Anda. Dan ini adalah satu ikhtiar sebagai orang tua, apa saja kan harus kita lakukan untuk kebaikan seorang anak, agar anak yang Allah titipkan kepada kita menjadi anak yang soleh, solehah. Dan untuk ikhtiar yang lain selain mengamalkan ini, Anda juga bisa ikhtiar dengan air ruqyah jalbi rizki sama. Jadi tadi saya jelaskan, kita sebagai orang tua harus banyak ikhtiar melakukan amalan seperti ini. Ikhtiar juga jika Anda mau saya bantu, di mana ini air ruqyah jalbi rizki ini 30 juz Al-Quran, zikir-zikir khusus, surat-surat yang sangat luar biasa fadilahnya, sholawat yang mustajab, dibacakan kepada air yang nanti ketika Anda pesan, insya Allah dengan ikhtiar air ruqyah jalbi rizki ini sebagai pendorong. Ibarat mobil lagi macet, amalan ini pendorong. Nah, air ruqyah jalbi rizki ini ya seperti bensinnya gitu kan ya. Sekarang kita dorong kuat-kuat, bensinnya juga harus murni gitu kan. Jadi air ruqyah jalbi rizki ini fadilahnya sangat luar biasa. Banyak sekali jamaah saya yang alhamdulillah, yang tadi anaknya nggak mau sholat, nggak mau ke masjid, dinasehatin nggak nurut, bantah sama orang tuanya. Kemudian saya bikinkan air, Allah luluhkan hatinya, Allah berikan petunjuk. Bukan karena saya mah nggak bisa apa-apa para jamaah. Ini dengan keberkahan Al-Quran, berkah sholawat, kemudian Allah luluhkan. Ini silahkan Anda bisa melakukan amalannya, bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki ini. Nggak ada harganya, saya nggak menjual, saya hanya membantu. Dengan harapan semoga generasi kita menjadi generasi yang soleh, solehah. Jikapun Anda mau infak, ya itu seikhlas Anda. Nggak mau infak juga nggak apa-apa. Saya ikhlas, zahiran wa batinan, dunia akhirat, membantu Anda. Semoga bermanfaat. Dan yang mau ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki bisa hubungi saya di WhatsApp. Mohon maaf tapi kadang balasnya lama karena saya juga punya banyak kesibukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amalkan dengan istiqomah, dicatat dan diamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.